Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Dila Cahaning Tias dengan NPM 0033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mitigasi bencana dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Dr. Rasidi MPD dan saya dari program studi PGSD Universitas Muhammadiyah Magelang. Baik, yang pertama yaitu jenis-jenis bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Jadi, bencana itu merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis. Nah, bencana ini dibagi menjadi 3, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Nah, contoh dari bencana alam yaitu tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Sedangkan bencana non-alam yaitu seperti wabah penyakit, kegagalan teknologi. Dan bencana sosial yaitu konflik sosial dan aksi teror. Kemudian, yang kedua, dalam kebencanaan ini terdapat beberapa konsep penting yaitu hazard atau bahaya, kemudian vulnerability atau kerentanan, dan capacity atau kapasitas. Jadi hazard adalah potensi ancaman yang dapat menimbulkan bencana. Kerentanan merupakan kondisi yang menyebabkan masyarakat mudah terdampak bencana. Sedangkan kapasitas adalah kemampuan individu atau masyarakat ini dalam menghadapi dan mengurangi dampak bencana. Jadi ketiga konsep tersebut saling berkaitan. Jadi hubungannya apabila semakin tinggi bahaya dan kerentanan, maka risiko bencana akan semakin besar pula. Sebaliknya, apabila kapasitas masyarakat meningkat melalui edukasi atau kesiapsiagaan, maka risiko bencana dapat ditekan. Kemudian, wilayah-wilayah Indonesia yang memiliki potensi bencana gempa bumi dan tsunami, yaitu seperti pesisir barat Sumatera, terus Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara atau Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Selain itu, ada beberapa daerah juga yang rawan terhadap banjir, tanah longsor, dan letusan gunung api sesuai dengan karakteristik geografisnya masing-masing. Kemudian, Indonesia ini merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi karena Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Nah, posisi tersebut menjadikan Indonesia ini berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, sehingga memiliki banyak gunung api aktif dan sering mengalami gempa bumi. Kemudian kondisi geografis Indonesia itu memberikan implikasi besar terhadap dunia pendidikan. Nah, sekolah itu harus memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui penyediaan jalur evakuasi, simulasi kebencanaan, mitigasi pendidikan, serta pembentukan budaya sadar terhadap bencana sejak usia dini. Dengan demikian, peserta didik itu tidak hanya memahami teori saja, tetapi juga memiliki kemampuan bertindak ketika terjadi bencana. Kemudian, mitigasi bencana itu dibagikan menjadi 2. Ada mitigasi bencana struktural dan non-struktural. Nah, mitigasi struktural ini dilakukan melalui pembangunan fisik seperti pembangunan tanggul, bangunan tahan gempa, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara. Kemudian, sedangkan yang mitigasi bencana non-struktural itu dilakukan melalui penyusunan kebijakan, penyusunan SOP, serta edukasi kebencanaan dan simulasi bencana. Kemudian, salah satu bentuk implementasi mitigasi di sekolah adalah sekolah siaga bencana. Nah, apabila program ini belum ada di sekolah dasar, maka saya akan
mengajukan program tersebut karena program tersebut itu bertujuan untuk membangun sekolah yang aman, siap menghadapi bencana dan mampu melindungi seluruh warga sekolah. Saya akan mengintegrasikan materi kebencanaan dalam pembelajaran serta menyelenggarakan simulasi evakuasi dan memanfaatkan kearifan lokal sebagai bagian dari pendidikan mitigasi bencana. Kemudian bencana itu tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik saja, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis anak. Nah, anak usia SD ini dapat mengalami rasa takut yang berlebihan, cemas, sedih, dan mudah menangis, atau sulit tidur hingga kehilangan konsentrasi pada saat belajar. Nah, jadi trauma healing itu bertujuan membantu anak agar pulih secara emosionalnya setelah mengalami bencana. Nah, strategi yang dapat diterapkan antara lain yaitu bisa bermain terapeutik, menggambar, bercerita, bernyanyi, dan kayak aktivitas yang nyata. Kemudian karena siswa SD ini masih berada pada tahap operasional konkret, nah maka kegiatan-kegiatan yang menggunakan aktivitas yang nyata dan menyenangkan ini sangat penting untuk mengurangi rasa-rasa tersebut. Kemudian guru ini berperan dengan aktif sebagai pendamping yang memberikan rasa aman, dukungan emosional, motivasi, serta menciptakan suasana belajar yang nyaman agar proses pemulihan berjalan lebih optimal. Kemudian ketangguhan masyarakat. Nah, ketangguhan masyarakat ini adalah kemampuan masyarakat untuk menghadapi, bertahan, beradaptasi, dan pulih kembali setelah terjadi bencana. Jadi ketangguhan ini dibangun melalui kombinasi pengetahuan sikap, keterampilan, kerjasama, serta partisipasi seluruh elemen masyarakat. Nah, sekolah juga memiliki peran strategis sebagai pusat edukasi bencana. Kemudian guru dapat menanamkan budaya sadar bencana melalui pembelajaran simulasi evakuasi dan proyek kebencanaan atau pembiasaan hidup aman. Nah, selain itu, keberhasilan mitigasi bencana ini tidak hanya bergantung pada sekolah saja, tetapi juga membutuhkan kerjasama dengan orang tua, pemerintah, BPBD, PMI, tenaga kesehatan, dan masyarakat sekitar. Sehingga dengan adanya kolaborasi tersebut, budaya sadar bencana dapat tumbuh sejak usia dini dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam kurikulum Merdeka, materi mitigasi bencana itu belum semata-mata menjadi pembelajaran tersendiri, tetapi dapat diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran seperti IPAS. Nah, guru ini perlu menganalisis capaian pembelajaran agar dapat memasukkan nilai-nilai kebencanaan secara kontekstual. Kemudian pembelajaran mitigasi ini sebaiknya menggunakan model pembelajaran aktif sehingga siswa itu dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran, misalnya PBL. Nah, saya akan menggunakan media yang digunakan itu bisa berupa video atau poster atau seperti peta rawan bencana dan simulasi atau permainan edukatif. Nah, pembelajaran ini melibatkan aktivitas langsung akan lebih mudah dipahami oleh siswa karena siswa dapat terjun langsung dalam pembelajaran tersebut. Bisa juga dengan menyesuaikan karakteristik perkembangan siswa. Nah, saat ini perubahan iklim di Indonesia ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya frekuensi dan intensitas berbagai bencana seperti banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrim serta kebakaran juga. Oleh karena itu, pendidikan dasar perlu mengenalkan hubungan antara perubahan iklim dengan resiko bencana sejak dini. Nah, terus pada era digital ini, anak-anak itu gampang memperoleh informasi bencana-bencana tersebut. Namun, banyak informasi yang belum tentu benar sehingga kemampuan literasi kebencanaan itu menjadi sangat penting. Nah, peran guru
Perlu mengajarkan siswa cara memperoleh informasi dari sumber yang terpercaya, memahami peringatan dini, dan tidak mudah percaya terhadap berita bohong. Kemudian selain memanfaatkan teknologi, pendidikan mitigasi bencana juga perlu mengangkat kearifan lokal seperti tradisi masyarakat, terus dalam membaca tanda-tanda alam atau membangun rumah yang sesuai dengan kondisi lingkungannya. Mana perpaduan teknologi modern dan nilai-nilai lokal tersebut akan memperkuat kesiapsiagaan masyarakat maupun siswa sekolah dasar. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.